Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya, kita sharing kembali tentang manajemen ternak perah ya, terutama di teknologi dan inovasi dalam industri susu. Nah, kita bahas ya, pada saat ini industri susu global tengah mengalami transformasi yang sangat signifikan ya. Memang susu ini produk yang sangat amat dibutuhkan untuk semua ya, semua orang, semua negara. Nah, yang dilemanya kita itu produksi susu di negara kita lebih banyak atau sekarang itu masih impor karena kebutuhannya yang luar biasa dan produknya sangat diperlukan semua orang ya. Ini perlu kita dorong atau kemajuannya ini dengan teknologi dan inovasi. Nah, dekade terakhir telah menyaksikan berbagai terobosan yang mengubah produksi, kemudian pengolahannya hingga distribusi produk susu ini ya. Kemudian kita akan kupas tuntas juga perkembangan terkini yang membentuk masa depan industri persusuan ini, mulai dari bioteknologi hingga pertanian presisi. Ini semuanya adalah untuk meningkatkan produktivitas sapi perah atau ternak perah kita ya, termasuk kambing di situ ataupun kerbau perah ya, semuanya yang bisa diperah tentunya ya. Nah, tantangan utama di industri susu modern dimulai dari efisiensi produksi, memenuhi permintaan global yang terus meningkat dengan sumber daya yang terbatas, menuntut efisiensi produksi yang lebih tinggi. Kalau untuk negara kita tercinta ini Indonesia itu masih sangat amat banyak kekurangan ya. Secara garis besar hampir lebih besar impornya daripada produksi susu dari dalam negeri. Ini menjadi tantangan bagi kita semua ya, yang bergerak di dunia peternakan, terutama di ternak perah. Kemudian yang berikutnya adalah tantangan kualitas dan keamanan ya. Menjamin kualitas dan keamanan pangan produk susu melalui standar kebersihan dan pengujian yang ketat ya. Harus benar-benar produk susu ini kalau dikonsumsi harus menyehatkan, bukan malah menjadi carrier untuk penyakit. Kemudian berikutnya adalah dampak lingkungan, mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan negatif dari operasi peternakan sapi perah. Kemudian berikutnya adalah preferensi konsumen, jadi beradaptasi dengan perubahan preferensi ke konsumen, termasuk permintaan akan produk alternatif dan praktek berkelanjutan. Nah, industri susu menghadapi berbagai tantangan yang kompleks ya, terutama di era modern saat ini. Belum lagi peperangan yang sering terjadi, hampir ini terus menerus ini mengguncang ya. Mulai dari kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi produksi guna memenuhi permintaan pasar global, hingga tuntutan yang semakin tinggi terkait kualitas dan keamanan pangan. Selain itu, upaya mitigasi dampak lingkungan ya, tadi yang saya sebut tentang peperangan yang tidak atau tiada henti ini. Nah, ini akan paling tidak akan berdampak pada lingkungan, dan juga adaptasi terhadap preferensi konsumen yang terus berubah menjadi prioritas utama. Inovasi teknologi diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang ada ya. Oke, ada beberapa hal bioteknologi yang sudah banyak digunakan ya. Jadi rekayasa genetik terutama ya di bidang bioteknologi itu sangat tinggi ya. Di sini sangat maju dan mulai dilakukan. Misalnya
seleksi genetik untuk sifat produksi susu yang optimal. Contoh kasein beta misalnya, kemudian gen DGAT1 ya, dikenal dengan diasil glycerol ya, O asil transferase 1 adalah gen yang terkait dengan sintesis trigliserida dalam tubuh ya. Nah, ini berfungsi DAG-AT1 ini adalah sintesis trigliserida ya. Kemudian ini juga berfungsi regulasi metabolisme lemak atau lipid ya, DGAT1 ini. Kemudian ini akan berpengaruh terhadap obesitas dan penyakit metabolik. Ini sangat penting ya. Kemudian ada juga rekayasa genetik ini, pengeditan gen CRISPR ya, untuk meningkatkan resistensi penyakit pada sapi perah ya. Cluster regularly interspecies short palindromic repeat. Ini semua digunakan untuk kesehatan pada ternak ya. Jadi pengobatan penyakit genetik misalnya ini bisa dilakukan dengan metode ini ya. Kemudian pengembangan pada tanaman terutama hijauan pakan udah bisa kita mulai untuk melakukan hal ini. Kemudian pengendalian hewan juga bisa menggunakan teknik gen atau pengeditan gen CRISPR ini ya. Jadi penggunaan sexed juga terutama sexing atau sexed semen untuk efisiensi reproduksi menghasilkan keturunan betina yang lebih banyak misalnya. Seperti kita tahu kita punya semen itu sudah terutama dari misalnya dari Lembang atau dari ini ya, BIB Lembang ataupun Singosari yang ada di Jawa Timur. Kalau BIB Lembang di Bandung ya, kemudian BIB Singosari juga di Jawa Timur, di Malang ya, di Jawa Timur. Ini semua sudah mengarah ke sana, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk sapi perah yang diinginkan adalah keturunannya betina misalnya ya, yang nantinya bisa dijadikan sebagai replacement stock. Kemudian teknologi reproduksi canggih ya, misalnya teknik ovum pick up OPU ya, dan fertilisasi in vitro untuk produksi embrio yang nantinya akan digunakan untuk transfer embrio. Kemudian juga bisa kita menggunakan cloning sapi perah unggul ya, untuk melestarikan sifat genetik terbaik tentunya ya. Kemudian transfer embrio dengan seleksi genomik untuk mempercepat peningkatan genetik nanti. Nah, dengan bioteknologi telah membuka jalan bagi peningkatan genetik dan reproduksi yang signifikan dalam industri susu. Jadi rekayasa genetika memungkinkan seleksi sifat-sifat unggul dan ketahanan terhadap penyakit, sementara teknologi reproduksi canggih seperti OPU tadi ya, teknik ovum pick up atau OPU ya, dan cloning mempercepat penyebaran genetik superior. Nah, ini semua berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak nantinya ya. Itu yang upaya yang bisa dilakukan. Kemudian precision dairy farming ya, menggunakan IoT ya, Internet of Things dan big data, misalnya sensor dan pemantauan otomatis. Nah, sensor memonitor aktivitas makan, misalnya aktivitas ruminasi ya, SCR, heat time ya, NIDAP, dan deteksi estrus berbasis akselerometer dan kesehatan real time, misalnya suhu tubuh dan pH rumen untuk manajemen ternak yang lebih akurat. Kemudian berikutnya ada robot pemerah otomatis ya, the level VMS Lely Astronaut. Ini meningkatkan efisiensi pemerahan. Kemudian robot pemberi pakan Lely Vector
Fullwood, Merlin. Nah, ini mengoptimalkan nutrisi dan sistem pembersihan otonom, menjaga kebersihan kandang. Nah, ini tidak lepas, jangan dipikir bahwa dairy cattle atau memelihara sapi perah ya, kalau mau benar-benar efisien, efektif ya, mau tidak mau ke depan harus dilakukan dengan demikian ya, bisa menggunakan robotika. Nah, kemudian analisis big data, jadi pengumpulan dan analisis data besar dari berbagai sensor dan robot memungkinkan peternak membuat keputusan yang lebih cerdas ya. Kemudian mengoptimalkan produktivitas dan mendeteksi masalah kesehatan ya lebih dini nantinya. Nah, precision dairy farming ini memanfaatkan tentunya Internet of Things dan analisis big data untuk mengelola ternak secara lebih efisien tentunya. Dengan sensor dan robot ini, setiap aspek kehidupan sapi perah dapat dipantau secara real time ya, memungkinkan kita melakukan intervensi secara dini tentunya dan optimasi produksi. Kemudian susu alternatif masa depan ini karena kebutuhan susu yang sangat luar biasa banyak ya, dan itu salah satu solusi untuk berbagai hal mulai dari kuliner ataupun untuk kesehatan ya. Susu berbasis tanaman misalnya, teknologi ekstraksi protein dari kedelai misalnya bagi saudara kita yang laktos intolerans ya, misalnya tidak tahan terhadap laktosa ataupun anak kita bayi ya, ini bisa menggunakan susu kedelai ya, yang diekstraksi dari protein kedelai. Kemudian bisa juga dari almond dan juga dari oat, terus berkembang untuk menghasilkan susu nabati dengan profil nutrisi yang lebih baik tentunya. Kemudian fermentasi presisi juga digunakan untuk meningkatkan rasa dan fungsionalitas produk ini dan menjadikan alternatif yang menarik bagi konsumen. Catatannya tidak boleh dari bahan yang berbahaya tentunya. Dicampur dengan bahan sintetis ini akan merugikan konsumen. Kemudian susu berbasis sel ya. Inovasi ini melibatkan kultur sel epitel ambing ya secara in vitro untuk menghasilkan susu tanpa melibatkan ternak. Nah, melalui rekayasa mikroflora, komponen susu esensial dapat disintesis. Nah, ini membuka potensi besar ya untuk produksi susu yang lebih berkelanjutan dan etis di masa depan. Tapi masih di skala laboratorium ya, belum sampai ke sana. Kemudian permintaan akan alternatif susu terus meningkat ya, mendorong inovasi di dua bidang utama, susu berbasis tanaman dan susu berbasis sel. Kedua teknologi ini ya, bertujuan untuk menyediakan pilihan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan berbagai preferensi diet konsumen. Kemudian berikutnya adalah teknologi pengolahan dan distribusi ya. Nah, teknologi pemrosesan minimal misalnya high pressure processing HPP dan pulse electric valve ya, ini akan memperpanjang umur simpan produk tanpa panas yang berlebih. Jadi ini akan menjaga nutrisi dan rasa dari susu itu. Kemudian filtrasi membran canggih yang memisahkan komponen susu secara efisien ya, dengan berbagai macam derivatnya tentunya diharapkan bisa kita peroleh produk susu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah kemasan cerdas atau smart packaging ya, sensor kesegaran berbasis nanoteknologi. Nah, kita tidak bisa nolak lagi sekarang dengan teknologi nanoteknologi ini ya, memantau kualitas produk. Kemasan biodegradable ya, mudah nanti diurai dari limbah pertanian, mengurangi limbah mungkin yang bisa terjadi mengganggu lingkungan. Kemudian blockchain menjamin
telusuran produk itu dari peternakan yang mana hingga masuk ke konsumen. Kemudian rantai dingin inovatif, jadi penerapan teknologi rantai dingin yang lebih efisien dengan sistem pemantauan suhu real time misalnya. Untuk apa? Untuk meminimalisir kerusakan produk susu selama distribusi. Kemudian menjaga kesegaran dan keamanan hingga ke tangan konsumen. Kemudian inovasi dalam pengolahan dan distribusi produk susu berfokus pada peningkatan keamanan, perpanjangan unsur simpan dan berkelanjutan ya. Nah, teknologi pemrosesan minimal ini menjaga kualitas produk, sementara kemasan cerdas dan rantai dingin yang efisien memastikan produk tetap segar hingga tiba di konsumen ya. Itu beberapa hal yang bisa kita lakukan tentunya. Kemudian kontribusi teknologi terhadap keberlanjutan ya. Di dalam diagram ini kita lihat bagaimana teknologi ini memainkan peran yang krusial dalam upaya mewujudkan industri susu yang lebih berkelanjutan. Melalui inovasi ini kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca misalnya ya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan air ya. Kemudian meminimalkan limbah atau meminimalisir limbah dan meningkatkan produktivitas ternak yang dipelihara. Yang semuanya itu akan untuk untuk kontribusinya ya, berkontribusi pada jejak lingkungan yang lebih kecil ya, jejak karbon di sini ya. Nah, grafik ya tergambar ya, mulai dari pengurangan emisi, pengurangan atau efisiensi penggunaan air, juga pengurangan limbah, tetapi juga bisa ujungnya adalah produktivitas ternak yang kita pelihara itu bisa ditingkatkan. Jadi grafik ini menunjukkan potensi peningkatan efisiensi di berbagai area berkat adopsi teknologi yang benar ya tentunya, yang baik ya, jangan disalahgunakan tentunya ya. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dan langkah selanjutnya yang bisa dilakukan ya, kita upayakan ke depan. Yang pertama itu dilakukan integrasi teknologi. Jadi pentingnya mengintegrasikan, misalnya di situ ada bioteknologi, pertanian presisi, dan inovasi pengolahan untuk masa depan industri susu yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian kolaborasi penelitian ya, mendorong kolaborasi antara akademisi ya, universitas atau litbang, kemudian industri dan pemerintah untuk penelitian dan pengembangan teknologi baru. Kemudian edukasi dan pelatihan, jadi menyediakan edukasi dan pelatihan bagi peternak dan praktisi industri untuk adopsi teknologi yang efektif. Kemudian fokus keberlanjutan ya, terus berfokus pada keberlanjutan dan responsivitas terhadap preferensi konsumen yang berkembang. Kemudian dari hal itu semua diharapkan masa depan industri susu ini sangat bergantung pada adaptasi dan inovasi ini. Jadi kita tidak bisa lepas dari hal ini. Jadi terus kita mengintegrasikan teknologi yang canggih yang ada berkembang, bukan untuk tujuan perang tentunya ya, karena sudah ramai-ramai ini malah sedih kita melihatnya. Kemudian mendorong kolaborasi riset ya, serta meningkatkan edukasi dan pelatihan. Kemudian kita dapat juga memastikan industri susu tetap relevan, produktif, dan berkelanjutan. Nah, langkah-langkah ini semua akan mempersiapkan industri untuk menghadapi tantangan masa depan dan memenuhi kebutuhan konsumen secara global. Kita tahu tantangan pada saat ini terutama ya
nggak ngerti kita kita mengertinya bagaimana bisa mensejahterakan umat manusia. Jangan sampai kita malah ribut dan perang terus yang tidak ada hentinya. Kita sangat prihatin, tidak ada yang menang di dalam proses itu. Kita berharap kita bisa mensejahterakan bumi kita, termasuk penghuninya tentunya ya, dengan upaya kita semaksimal mungkin ya di bidang kita, terutama ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, terutama di bidang sumber protein hewani tentunya. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.